Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat. Oke, baik. Kita ngobrol lagi mau nggak? Ya. Kali ini kita bicara yang semangat ya. Yang semangat yaitu tentang komitmen. Tentang komitmen terhadap apa yang kita rencanakan. Setiap orang pasti punya keinginan kan ya, punya keinginan, kemudian keinginan itu berusaha dia wujudkan ya berupa pertamanya cuman ngobrol-ngobrol, kemudian menjadi plan yang tertulis, kemudian mulai bersiap-siap, menyiapkan ini dan itu ya, akhirnya kita bikin sesuatu gitu. Bikin sesuatu itu apa saja, bisa produk apapun ya, bisa jasa, bisa apapun sesuai dengan minat Anda gitu. Nah, seorang teman saya bernama Dini Rahim ya, yang seorang profesional lah di bidangnya, itu pernah dalam sebuah seminar bersama mengingatkan tentang komitmen. Jadi komitmen kita terhadap apa yang kita lakukan sendiri atau kita rencanakan sendiri. Jadi yang rencanain kita, yang ingin kita, ya, kemudian yang melakukan kita, itu berarti kita harus committed, ya, harus punya komitmen terhadap apa yang kita lakukan itu. Salah satu untuk bisa mencapai komitmen itu, mencapai keberhasilannya adalah dengan mungkin kita kasih target. Ya, misalnya kita kasih target persiapan 3 bulan. Nanti apalagi berapa bulan gitu, mulai nanti 1 tahun kita akan go gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa mencapai semua itu? Tentunya kita perlu komitmen terhadap apa-apa yang kita rencanakan, apa-apa yang sudah kita susun. Kalau tanpa komitmen, maka kita sudah memulai sesuatu dengan tidak baik. Kita tidak commit ya. Misalnya gini, misalnya kita kasih deadline ya, misalnya kita kasih deadline, setiap tim itu harus mengumpulkan rancangan itu 1 minggu misalnya gitu. Tapi kalau itu tidak terjadi gitu ya, itu bisa molor 2 minggu pun nggak apa-apa, 3 minggu pun nggak apa-apa. Ini sudah indikasi ya, sudah merupakan indikator bahwa kedepannya ini bakal kalau orang Jawa bilang beleper-beleper. Itulah perlunya kita punya komitmen. Nah, dikatakan oleh teman saya tersebut, bagus banget ya. Komitmen itu kita menuju ke 2 hal. Kita harus punya 2 pilihan itu aja. Jangan menjadi yang di tengah. Jangan menjadi yang seadanya. Either you fail, apakah Anda gagal, atau Anda jadi the best. Gitu. Dengan komitmen itu kita bisa mencapai itu. Tapi tanpa komitmen ya pilihan kita adalah menjadi setengah-setengah atau tidak sama sekali. Sangat menyenangkan sekali ketika kita punya komitmen ya. Misalnya begini, seorang hotelier, seorang karyawan hotel misalnya gitu ya, dia bercita-cita ya, sebagai seorang doorman, dia bercita-cita ingin mencapai posisi tertinggi yaitu general manager. Banyak yang sudah terjadi, banyak. Saya kenal salah satunya. Jadi dia bisa mencapai posisi tertinggi sebagai general manager karena memegang komitmennya. Bahwa saya harus selalu berprestasi. Misalnya dia sebagai doorman, dia sangat berprestasi. Ya. Di kalangan doorman yang lain, dia sangat berprestasi. Katakanlah mungkin dia berusaha belajar bahasa ini dan itu, sehingga ketika banyak tamu dari luar negeri dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda, dia bisa mengatasi meskipun mungkin sedikit-sedikit, mungkin just hanya untuk greeting ya, hanya menyapa, menyalami, good morning kayak gitu. Kemudian misalnya dia menaik sebagai misalnya front office staff. Dia pun juga berkomitmen menjadi the best
di situ. Saya kenal seorang general manager, seorang GM yang cukup bagus kinerjanya. Beliau memulai dari front office staff gitu ya, awalnya dari situ. Kemudian dia selalu berusaha, di setiap pindah ke departemen lain dia selalu menunjukkan prestasi yang terbaik ya. Dia sangat committed terhadap cita-citanya bahwa saya harus merebut posisi itu gitu ya. Saya harus ada di kursi GM itu. Tanpa komitmen ya, baik dari kapasitas, baik dari kualitas kerja maupun attitude. Nah, ini jangan lupa attitude. Maka itu nggak akan sampai gitu. Jadi yang namanya komitmen kita ya untuk selalu berbuat yang terbaik ini, termasuk di samping kualitas diri ya, juga attitude yang kita miliki ya. Jadi bagaimana kita bertumbuh sehingga kita memiliki persyaratan-persyaratan yang diinginkan. Jadi kita tumbuhnya ke arah positif gitu. Karena ada, ini kisah nyata, ada seorang staf yang mungkin secara kinerja resminya itu mungkin nggak terlalu buruk gitu ya, tapi karena attitude-nya tidak baik, maka ya susah untuk mendapat promosi gitu. Seperti itu. Jadi appraisalnya kan, penilaiannya kan juga sampai ke attitude. Seperti itu. Nah, jadi komitmen itu yang seperti dikatakan oleh teman saya tersebut ya, Dini, itu adalah merupakan suatu pijakan yang sangat kuat ya, agar kita bisa mencapai apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita taruh di atas sana gitu. Tetapi sekali lagi itu membutuhkan yang namanya kualitas yang terus-menerus meningkat, yang bertambah ya, wawasan ya, keterampilan ya, juga attitude gitu. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa komitmen itu dalam kita ingin pergi kemana, ingin menjadi apa, itu sangat penting sekali. Misalnya ya, kenapa sih ada orang pernah bertanya sama saya gitu ya, kenapa sih anda ini loh kok bisa-bisanya sih jam 4 pagi udah pada bisa bangun untuk sholat gitu. Ada yang nanya gitu, kok udah bisa sih jam segitu 4:30 udah bisa bangun gitu. Saya bilang ini komitmen. Saya bilang komitmen kita ingin berbuat yang terbaik sebagai muslim misalnya gitu. Ada lagi orang yang agamanya lain misalnya gitu, kok bisa sih tengah malam gitu masih berdoa, misalnya doa novena misalnya gitu ya, kok masih bisa ya, itu komitmen. Nah itulah yang disebut komitmen gitu. Jadi sikap kita untuk sikap kita untuk mencapai semua itu, janji kita terhadap sikap kita, janji kita terhadap rencana kita, janji kita terhadap pilihan kita, sepertinya bisa diterjemahkan begitu. Jadi kalau orang pengen jadi artis gitu ya misalnya, atau ingin jadi direktur, tapi tidak melengkapi dirinya ya untuk layak menjadi direktur itu ya susah gitu ya. Komitmen itu mencakup sekali lagi kualitas ya, kapasitas, wawasan, attitude, itu harus tumbuh bersama seperti itu. Jadi semoga teman-teman di sini meskipun di saat pandemi jangan sampai kehilangan yang namanya cita-cita, jangan sampai kehilangan keinginan ya, rencana. Tetaplah berencana dan peganglah komitmen itu gitu loh ya. Kalau misalnya pengen bikin webinar gitu ya, ayo kita kumpulin, kita harus punya kita harus punya komitmen nih, dalam 1 minggu kita harus bisa mengumpulkan beberapa narasumber yang akan kita undang dalam webinar ini misalnya. Jadi harus punya komitmen untuk melakukan sesuatu sehingga itu tercapai. Kita harus punya target misalnya gitu. Nah, siapa yang bisa menjalankan komitmen ini? Ya kita sendiri.
Who is the actor? Siapa aktornya yang bisa menjalankan semua ini? Ya kita sendiri. Jadi nggak ada, sekali lagi, prinsip bahwa keberhasilan itu bisa tanpa kerja keras, bisa tanpa kerajinan, bisa tanpa komitmen, tanpa kedisiplinan. Nggak ada, nggak akan. Silahkan dilihat di sekeliling Anda, siapa orang-orang yang berhasil. Meskipun berhasil itu bukan berarti berhasil jadi orang kaya raya, tapi berhasil mencapai apa yang dia inginkan. Semuanya membutuhkan disiplin, membutuhkan wawasan, membutuhkan komitmen gitu. Karena saya ada kenal juga orang-orang yang selalu memulai tapi tidak pernah berkembang. Ada orangnya, ada. Seperti itu. Nah, mungkin kurang kuat ya, kurang kuat dalam berkomitmen gitu. Seperti itu. Ikhtiarnya kurang keras gitu. Loh kan saya nggak tahu caranya. Nah itu, kalau nggak tahu caranya berarti kurang keras bertanyanya, kurang keras cari tahu gimana, kurang keras belajarnya, bertanya, buka buku atau browsing atau apa. Seperti itu. Padahal mungkin produknya bagus. Ya, jadi sekali lagi attitude itu penting karena di situ ada tekad. Ada tekad di situ. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat karena tiba-tiba saya jadi ingat tadi tentang kata komitmen ya, yang bisa mendasari sesuatu itu tercapai. Begitu aja. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan gak bosan dengerin obrolan saya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.